Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya.
Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa, dahsyat. Saya mau semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau datang, kita mau satukan hati kita untuk datang dalam hadiratnya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami boleh dikumpulkan Tuhan di tempat ini, itu semua karena kasih karunia yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati Tuhan bulan Oktober ya Bapak, dan kami awali di bulan November ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami boleh Tuhan diberikan kekuatan Tuhan, kemenangan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Melalui perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang kami mempunyai beban masalah Tuhan, Kau boleh angkat semua segala permasalahan kami Tuhan. Sebab kami dapat menanggung di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hadirat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bawa segala pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kemudusan di hadapan hadirat-Mu.
Sama-sama angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh hati katakan, Yesus.
Tuhan sudah terjadi. Haleluya. Mukjizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu pada Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau. Yes, haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, umat-umat pemenang Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir. Yes, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Oh, amin. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau yang berkuasa Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kemenangan sudah terjadi di sini. Haleluya. Mari kita semua orang percaya, umat-umat pemenang Tuhan yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom GBI Home Galaxy. Shalom. Halo, shalom yang di rumah. Kita mau kasih dulu salam, kasih salam ke samping, kanan, depan, kiri, belakang. Kita mau katakan Allah kita berkuasa, Allah kita dahsyat. Siap bersorak bagi Allah kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya.
siap berdiri, masih siap memuji nama Tuhan. Amin. Sebab dengan Tuhan kita boleh berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu Bapak. Yang mau melompat bagi Tuhan, silakan melompat bagi Allah kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Sama-sama katakan tak pernah kami ragu. Sama-sama, Yesus kau berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Hey. Haleluya. Yesus Raja dalam hidup, percaya untuk selamat. Yesus Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hai, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu cepat. Haleluya. Saya melihat di sini bersukacita, memuji Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh tercurah di tempat ini. Amin. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama, yaitu amplop yang berwarna hijau. Mungkin Bapak Ibu belum menerima amplop, nanti boleh dibantu oleh usher. Kita mau berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Tiba saatnya kami memberikan Tuhan
sebagian Tuhan apa yang ada pada diri kami, persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi di tempat ini berlipat-lipat kali ganda. Tingkap-tingkap langit-Mu boleh tercurah bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sekali lagi mereka pujikan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kamu jadi sebagai doamu pada Tuhan. Firman, janji-Mu, kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup, serukan nama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Saya mengundang supaya aku bangkit berdiri. Katakan serukan Yesus. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Biarlah nama Syana karala nama lama nama Syana. Biarlah nama Syana karala nama Syana. Biarlah nama Syana. Terima kasih
Bapa. Terima kasih. Teruslah tuntun kami, umat-Mu, untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Jika kami masuki Tuhan bulan yang kedua akhir dari tahun ini, bulan November ini, tuntun kami terus Tuhan untuk berjalan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami terus fokus berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah saudara, saya ingat Tuhan bilang gini, bahwa gereja ini Tuhan akan bikin seperti zamannya Elisa. Elisa itu punya saudara rumah sekolah nabi. Lalu sekolah nabi itu saudara, dia pikir pendaftar sekolah nabinya dikit, nggak taunya berlimpah. Akhirnya Elisa pergi saudara ke hutan, ke bukit. Apa yang terjadi? Dia minjem kapaknya. Kapaknya jatuh ke air. Nah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bikin mujizat ya. Namanya saudara bersih, itu kalau ketemu air pasti tenggelam kan ya. Ini bisa nimbul. Nah Tuhan ngomong sama saya hari-hari ini. Tuhan, saya bilang bulan November kita masuk untuk khusus Home Palm Galaxy ini. Apa yang Tuhan bikin? Tuhan bilang gini, home itu bukan hanya artinya rumah, tapi home itu artinya singkatan. Hanya itu Tuhan bilang, kamu kalau gereja ini udah menjadi gereja yang harmoni. Harmoni itu berarti ada unity, ada keserasian, harmoni. Maka dia bilang, kamu akan mengalami sesuatu yang omnipotent. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi di gereja ini. O-nya itu omnipotent. Lalu saya bilang, Tuhan, M-nya apa? M-nya Tuhan bilang gini, kalau sesuatu omnipotent itu yang nggak masuk akal, Allah yang maha kuasa itu turun, maka terjadi multiplikasi. Multiplikasi, saudara, setelah saya cari-cari apa sih arti multiplikasi ini, saya tahu sih pelipat gandaan. Tapi rupanya artinya gini, saudara, pelipat gandaan itu nggak sama dengan fruitful. Nah, pelipat gandaannya itu berarti bahwa kalau saudara tanam satu, itu jadi pohon. Tapi ini enggak. Pohonnya itu jadi kebun buah-buahan, jadi hutan. Itu multiplikasi. Jadi satu itu jadi nggak terduga. Untuk apa? Untuk jemaat ini dia bilang encounter. Ketemu Tuhan secara pribadi. Nantinya kita ketemu Tuhan. Tuhan segera datang. Nah, untuk itu saudara, saya tanya Tuhan, temanya apa untuk bulan ini? Bulan lalu kan tema kita, Tuhan bilang perhatikan tentang apa? Lupa ini. Makanya saudara tiap minggu pertama datanglah, pasti dapat itu. Apa? Hadirat. Hadirat itu artinya gini, hadirat itu kehadiran Tuhan, tapi belum tentu orang ketemu Tuhan. Nangkap yang saya maksud? Misalnya gini, Pak Prabowo misalnya presiden kita mau datang sini, belum tentu semuanya ketemu jabat tangan dengan Prabowo loh. Tapi suasananya itu ngalamin. Nah, lalu Tuhan bilang gini ke saya, bahwa bulan November ini temanya adalah mari kita naik ke gunung Tuhan. Untuk apa? Ketemu Tuhan secara pribadi. Saudara, siapapun engkau, apapun masalahmu, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun, saudara perhatikan. Kalau saudara hari ini merasa diri saudara melayani Tuhan gak sama seperti hari kemarin, atau saudara mulai katakan dulu saya ini menyala-nyala, hari ini tenggelam, hati-hati, saudara bisa gak jadi anak Tuhan lagi. Jadi apa yang Tuhan katakan? Jadi ayo dia bilang, mari kita, dia gak bilang sendiri. Kita itu artinya sama-sama, bareng-bareng.
Semalam sebenarnya saya sebetulnya udah siap sih khotbahnya dari beberapa saat yang lalu. Semalam saya buka lagi Ibu Helen tahu karena kita nggak ada tempat lain, udah situ aja saya tidur sama-sama situ tempat kerja saya. Gelepin dong, ya udah gelepin lah gitu kadang-kadang. Nah, Tuhan ajar saya mau lihat orang yang naik gunung secara fisik itu apa yang terjadi. Rupanya saudara, kalau orang naik gunung sendiri, naik gunung bisa nggak? Bisa. Tapi paling gampang untuk tersesat. Kebanyakan, ya saya nggak tahu saudara, saya bukan orang yang naik gunung saudara ya. Mungkin Kevin yang sering naik gunung tuh. Nah, saya hanya baca, maksudnya jurnal orang. Saya baca gini, kalau orang naik gunung saudara, kalau sendiri itu datanya saya nggak tahu benar apa enggak, pokoknya datanya 100 orang naik 99,9% itu nggak pulang lagi. Kalau dia pertama kali naik maksudnya, kalau berulang ya kita nggak tahu, dia udah tahu jalurnya ya kan. Tapi kalau pertama naik saudara nggak itu. Jadi saudara naik gunung disuruh apa? Beramai-ramai sama-sama. Oke. Klik. Saya tanya Tuhan kalau ini udah ada itunya yang Tuhan suruh, landasannya mana ayatnya? Ayo kita baca Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Gini bunyi firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, jadi tanda-tandanya gini. Kalau kita udah harmoni, udah naik gunung sama-sama, Allah yang Maha Kuasa itu turun bersama-sama. Saudara tahu apa yang jadi? Orang akan berduyun-duyun datang. Ya, kita doakan aja. Saya ketemu beberapa orang, saudara, bilang, Pak, saya udah pernah ke gereja Bapak, boleh nggak saya pindah Pak, keluarga saya? Saya teringat sekolah Alkitab dulu bilang gini, mesti cari jiwa baru, bukan pindah gereja. Ya, tapi saya berpikir juga, kalau orang mau pergi, masa gereja tutup? Nggak boleh. Ya silakan, kita doakan aja ya saudara ya. Doakan aja, cuma saya hanya bilang, Tuhan ingat saya seperti yang Elisa tuh udah ini, mesti ke hutan nih buka ini lagi. Saudara doanya gini ya, kalau saudara doa, Tuhan kami minta pertambahan Tuhan gedung ini ke belakang, ke sisi kiri, ke kanan. Jangan ke depan ya. Jangan ya, ke depan pasti nggak dapet jalan. Ya, makanya doa itu Tuhan bilang mesti benar itu kayak gitu. Nanti kita latah, Tuhan kiri kanan, muka belakang. Nah, Tuhan bilang ini nggak dapet itu. Oke, nah saudara segala orang akan berduyun-duyun. Terus ayat 3 dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Saudara, saya mulai girang saudara. Tadinya saudara, saya dari awal buka gereja ini, Tuhan, masa ini gereja satu suku aja ke gereja? Itu Chinese semua saudara. Saya lihat mana Bataknya, istilah bahasa saya gitu, mana Ambonnya ya kan, gitu, mana Jawanya. Datanglah catur saudara, jadi pengerja satu, jadi Jawa. Nah akhirnya adalah Pak Wisnu. Nah sekarang datang lagi. Saya bilang datanglah, karena multiplikasi itu bukan hanya perkembangan banyak, tapi itu ini bangsa dan suku bangsa. Jadi suku-suku. Nah terus mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakob, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Masih ingat tentang pengajaran? Firman Tuhan bilang gini, umatku binasa karena mereka kurang ajar, karena nggak diajar. Jadi kalau saudara mau belajar betul, saudara nggak ada lain, gurunya Roh Kudus, tapi saudara mesti naik ke gunung ketemu Tuhan. Walaupun orang kalau ketemu saya,
wah, guru. Bukan. Itu guru di bumi ini bisa nyakitin hati saudara. Tapi guru yang di atas segala guru, Yesus namanya, itu nggak akan mengecewakan saudara. Klik. Nah, jadi arti pengajaran Tuhan Yesus, saudara, tidak akan dapat dimengerti. Artinya, saudara, kalau naik ke gunung itu artinya Tuhan Yesus mau katakan gini, pengajaran apapun dari Tuhan Yesus, saudara tidak akan dapat mengerti dan memahaminya oleh orang-orang yang tinggal di jalan-jalan. Di jalan-jalan itu artinya orang yang mau bebas ke gereja, suka-suka gue dah pokoknya. Udah sifat gue gini, karakter gue gini, ngapain diatur-atur. Nah orang gitu, orang yang di lembah-lembah, orang yang di lembah itu artinya orang yang maunya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi orang yang biasa-biasa, lembah itu artinya orang yang kerohaniannya rendah sekali, hampir sama dengan orang gak percaya. Jangan hidup gitu ya saudara. Bisa gak dikenal sama Tuhan. Artinya pengajaran Tuhan Yesus tidak akan dapat dipahami, dimengerti oleh orang yang hidup kekristenannya maunya biasa-biasa. Udah ya, kalau saudara melayani gitu, sering ngomong gini, ini orang itu tuh. Saudara, saya ngomong terang-terangan, Tuhan ngomong sama saya. Aku di belakang aja dah. Hati-hati. Ini udah deket dengan belakang itu, udah deket dengan itu saudara, pintu neraka. Tuhan gak pernah suruh kita jadi ekor. Dia suruh kita jadi kepala. Kita mesti naik terus, gak akan turun. Kalau saudara mulai melayani, mulai rasa mengasingkan diri, saya mau kasih tahu. Itu tanda-tandanya. Saudara mulai melayani, masih tetap melayani, tapi saudara udah di bagiannya musuh. Nah terus saudara, yang kedua mau biasa-biasa aja. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja, udah. Kalau makin sungguh-sungguh, lihat ekonomi makin kacau, diserang setan, iyalah. Kalau saudara makin sungguh dengan Tuhan, iblis makin sungguh-sungguh menghantam saudara. Ngapain dia menghantam orang yang misalnya pemain sepak bola yang biasa-biasa ngegol aja nggak bisa? Ngapain dijaga? Maksudnya kalau saudara main basket juga gitu, ya kan tuh pelatih basket katanya apa tim basket. Kalau orang main basket misalnya ketemu Immanuel ini yang jago, pasti 3-4 yang ngegatnya. Tapi kalau yang nembak aja udah suruh gini aja nggak masuk, ya biarin aja, ya kan? Justru karena saudara itu dipakai Tuhan, iblis ingin mengganggu saudara. Karena apa? Karena saya tahu. Sekarang saya tahu, makanya saya kasih tahu saudara. Dulu saya ini mau dibunuh sama iblis. Sebelum lahir aja, mama saya berusaha untuk menggugurkan. Karena kebanyakan anak. Ke-9 saya udah. Nah, tapi untung yang di ininya Tuhan tahu. Dia kasih lahir supaya berdiri ngasih tahu saudara bahwa kita itu. Kalau saudara makin banyak masalah, jangan bilang gini, aduh aku ini banyak masalah. Kecuali kalau saudara orang yang memang cari masalah. Tapi kalau saudara hidup benar, masalah banyak, bilang apa? Puji Tuhan. Bilang apa? Puji Tuhan. Kurang kencang. Bilang apa? Puji Tuhan. Artinya Tuhan lagi siapkan sesuatu yang besar untuk saudara. Amen. Kalau saudara yang bikin masalah, minta ampun aja sama Tuhan. Terus, ya katakan gini. Gunung adalah tempat khusus. Dengar baik-baik. Gunung itu tempat khusus. Di dalam perjanjian lama, setiap tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan selalu ketemunya di gunung. Mau contoh siapa? Ayo kita mulai dari Nuh dulu dah. Nuh, saudara, hidupnya di atas gunung kalau saudara baca. Sampai bahteranya itu nyangkutnya di atas gunung. Gunung Ararat namanya. Siapa lagi? Abraham kita ambil. Pada waktu dia mau mulai saudara melayani, Tuhan suruh ke gunung apa? Ke gunung Moria. Diuji mempersembahkan anaknya Ishak. Nah siapa lagi? Banyak lagi ke gunung semua saudara. Kita lihat yang Tuhan Yesus. Gunung adalah tempat di mana Yesus itu bertemu dengan murid-muridnya. Itu pertama. Yang kedua, ini yang pertama. Yesus bertemu dengan Bapaknya di atas gunung. Dia selalu melakukannya itu secara pribadi.
Jadi peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus terjadinya selalu di atas gunung. Klik. Nah, mendaki gunung adalah misi yang berat. Dengar baik-baik. Waktu saudara komitmen, aku mau ikut dan mendaki gunung. Itu berat. Karena orang yang mendaki gunung, saya hanya baca saudara, maksudnya yang secara umum, secara fisik. Orang mendaki gunung itu banyak mesti jaga perasaan. Kenapa? Yang sering naik gunung saya enggak, tapi saya hanya baca, maksudnya jurnal. Ini orang naik gunung harus jaga perasaan. Karena apa? Stamina setiap orang enggak sama. Pada waktu kita salah ngomong, makanya orang naik gunung itu yang kedua mesti jaga mulut. Jaga hati pertama, yang kedua jaga mulut. Kadang-kadang banyak salah ngomong. Dasar lu lelet, ngapain lu? Sakit itu situ. Nanti sampai ke atas belum tentu yang lelet ini kalah itu. Kenapa Tuhan suruh kalau naik gunung? Naik gunung itu mesti bersama-sama. Satu lemah, satu yang angkat. Karena suatu kali nggak tahu kita lemah. Saudara, apa yang saudara tabur hari ini, saudara akan menuai. Apa yang saudara tabur hari ini, jadi naik gunung itu kayak nabur. Nah, saudara, saya terus. Yang Tuhan ingin apa? Jadi naik gunung itu yang Tuhan ingin karakter asli kita itu diubahkan. Bukan hanya naik gunung ketemu Tuhan enak ya berubah. Bukan, sambil naik gunung karakter kita mesti berubah. Yang orang bilang kita ini tukang lelet. Enggak, tukang lelet harus jadi orang yang rajin banget sampai orang ya biarin aja gitu. Artinya yang itu artinya dibilang gua nggak sanggup kayak lu. Gitu mestinya gitu saudara. Nah, di dalam orang naik gunung itu menghadapi kesulitan, seorang yang bisa sangat egois tetapi juga rela berkorban. Orang yang egois harus rela berkorban kalau naik gunung. Saudara, seorang yang dapat maju terus dengan keberanian dan dia juga atau dia mundur. Di atas gunung itu dua saudara pilihannya. Yang saya baca gini, pada waktu naik ke gunung udah separuh ke atas itu, kalau orang bisa mengalahkan separuh itu akan naik ke atas. Kalau nggak bisa ngalah, udah turun. Saudara, hari ini pilihan bagi kita, mau naik terus atau turun. Mau hidup ngantuk terus saudara atau bangun. Terserah saudara. Hidup kita ini mau kemana? Karena jamnya sama, jam 5, jam 4. Saya doa, Tuhan beri saya kekuatan gini. Tidur jam 2, bangun jam 4, pokoknya tetap kuat. Tidur jam 9, bangunnya jam 8 pagi, tetap kuat. Tuhan kasih sama saya. Saudara melek mulu gitu. Doa kita hari-hari ini Tuhan kasih jawab. Seorang yang dapat menunjukkan kepemimpinan yang tegas atau menjadi seorang yang panik ketika naik gunung, itu akan kelihatan. Semua kita ini lagi berjalan saudara. Yang semua orang berjalan, semua label gembala, semua label pemimpin, semua label kabid. Tapi dalam perjalanan kita itu orang lihat, kita kabid bermutu enggak? Kita leader bermutu enggak? Kita gembala bermutu enggak? Saudara, gembala, leader, dan semua pemimpin-pemimpin yang takut itu tidak berani mengambil keputusan yang tegas. Hanya mengambil apa yang menjadi keuntungan. Saudara, orang yang jadi pemimpin itu harus berani katakan gini, aku tetap melakukan firman Tuhan walaupun aku rugi. Nah, klik. Mendaki ke tempat yang lebih tinggi berbicara mengenai naik ke tempat kediamannya Tuhan. Masuk dalam hadiratnya untuk menerima firman-Nya. Jadi saudara, kali ini kita bulan lalu kan masuk hadiratnya hanya suasana. Tapi kali ini kita naik untuk apa? Untuk kita dengar apa petunjuk Tuhan. Nah, kalau ketemu petunjuk Tuhan itu bukan hadirat, harus ketemu orangnya.
Kalau saudara datang ke sini mau ketemu saya, saudara nggak ketemu hanya suasananya aja, Pak Immanuel sini, saudara ketemunya catur, ya kan? Ketemunya catur. Pasti saudara nanya gini, ya kan? Mesti CBH bilang, apa Pak Immanuel bilang? Ya Pak Immanuel bilang begini. Nah, itu pasti ada kutipannya yang lain. Ada kurang atau ada lebih. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan langsung, saudara peganglah janji itu. Nggak akan pernah gagal. Walaupun orang bilang, saudara saya terngiang. Bukan nggak mengampuni. Saya doakan terus saudara itu. Immanuel mah hanya ngomongnya di awang-awang. Tapi bukan awang-awang saudara. Saya jadi kalau orang ngomong saudara beberapa saya bilang orang datang sini, datang berdiri ngelihat bilang, tanya tanah yang belakang itu. Nanya tanah belakang. Ya, kalau saya orang ngomong gitu saya doakan aja. Ya kan? Ya dong, doakan aja. Lebih baik saya tanya ke Bapak di sorga, Bapak ditanya enggak? Kalau saudara disuruh nanya itu, saudara langsung tanya, 2 kemungkinan. Oke? Dia bilang iya mau jual. Yang kedua, siap aja jadi orang benar, tampar pipi kanan kasih kiri. Ya kan, jadi mesti berhikmat, doa dulu, nanti Tuhan pasti ada. Nah, kemarin saya duduk samping hamba Tuhan juga, saudara Dek cerita gitu. Saya nggak akan, Tuhan suruh saya kuat Pak. Untuk tanah itu doakan, tanya orangnya. Kalau udah kuat Tuhan suruh, kalau saya jangan kira saya tanya benar. Karena pasti Tuhan acara, Pak, tapi duitnya belum di tangan. Saya bilang kalau duit di tangan, ya nenek-nenek yang udah pikun aja bisa beli apartemen. Ya apa enggak? Justru jadi anak Tuhan itu justru kita nggak ada kemungkinan untuk beli, itulah kita bisa. Saudara, kalau saudara duduk di sini, gereja ini nggak ada kemampuan, kemungkinan, mana Kevinnya itu bendahara kita, dia tahu nggak ada kemungkinan kita bisa ini, dapat gedung ini. Tapi Tuhan bisa menjamah hati orang untuk ini. Saudara semua, tanggung-tanggung mau tepuk tangan aja. Jadi saudara naik ke gunung itu Tuhan akan mengungkapkan semua apa yang saudara inginkan. Itu makanya saya senang. Saya kan pernah cerita saudara, saya sama-sama Bu Helen untuk dia suruh periksa mata karena saya bilang saya pengen juga dong. Pengennya sebetulnya saya pengen dapat kacamata aja nggak beli soalnya BPJS. Nggak taunya dikasihnya hanya yang jauh, yang dekat nggak boleh. Ya udahlah. Akhirnya diperiksa. Wah, katarak nih. Datang kedua kali. Makin tebal nih. Yang ketiga, mau siap operasi apa enggak? Yang ketiga saya bilang, udahlah sama istri saya. Saya makin itu kok makin terang, makin ini. Karena Tuhan udah ngomong. Ngomong apa? Karena saya naik ke gunung, ketemu Tuhan. Tuhan bilang gini, itu matamu, ya aku izinkan gitu. Karena kamu kurang sungguh-sungguh dengan aku. Pendeta kurang sungguh-sungguh coba. Ya kurang sungguh-sungguh itu artinya kurang nangis. Nah makanya saya, saudara kalau orang nggak sungguh-sungguh, nggak menghayati, nggak merasakan apa yang saudara nyanyi itu, nggak menjamah hati saudara, nggak bisa nangis. Makanya saya kalau hari-hari ini yang menjamah hati saya nyanyi itu tuh. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Nah anugerahmu itu mempersona hatiku, benar-benar mempersona. Ya, berkali-kali ada nyanyiannya berkali-kali, tapi ini, aduh Tuhan, sampai ayat yang baris terakhir itu ditulis apa? Tuhan menjadikan aku berarti. Saudara siapa aku? Saya ngelihat foto saya yang lama. Saya ini lebih miskin dari saudara. Saudara masih mungkin lahirnya di Karet, di Tanah Abang, di mana? Di kota ibu kota. Di Jawa di mana? Saya itu di kota kecil. Kalau saudara lihat petanya nggak ada. Tapi puji Tuhan, gara-gara jadi provinsi kelihatan.
di Bangka Selatan adalah kota namanya Kelapa. Bayangkan, namanya Kelapa. Disitulah saya lahir. Tapi orang yang begitu, saya bilang, Tuhan, Engkau angkatku jadi berarti. Bukan hanya berarti itu, saudara. Tuhan angkat keluarga kami satu-satunya. Saya ingat betapa susahnya kami jadi orang Kristen waktu itu. Satu-satunya, papa mama saya aja. Tapi dari situ kami melihat teladan orang tua dan semua. Beberapa orang jadi hamba Tuhan dari kota yang kecil itu. Dan saya dengar ada beberapa yang dibawa ketika kami udah mulai dewasa. Ada beberapa yang dibawa papa saya, orang yang di situ ketemu, jadi hamba Tuhan juga anak-anak mereka. Jadi saudara, jangan peduli saudara, mungkin lahir aku nggak ada apa-apa, belum di tangan. Udahlah pokoknya. Terus klik. Sebagai tempat yang istimewa, gunung itu sebagai tempat yang istimewa disebut Gunung Tuhan. Karena itu di situ ada perjumpaan manusia dengan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Jumpa. Nah, maka jelas bahwa kita semua dapat mengalaminya. Tetapi siapa yang dapat berjumpa dengan Tuhan? Ingat 4 kuncinya. Pertama, dia harus bersih tangannya. Bersih tangannya bukan cuci karena ada COVID. Bukan cuci tangan. Cuci tangan ini, bersih tangan artinya perbuatannya itu mesti benar di hadapan Tuhan. Lalu murni hatinya. Murni hatinya itu mesti tulus. Melayani Tuhan itu mesti tulus, bukan bulus. Kalau bulus itu saudara mungkin kura-kura tuh. Anak kecil tahu, wah lorak ya. Karena dia tahu. Makanya saudara, jadilah seperti anak kecil kata firman Tuhan. Karena anak kecil itu polos, tulus. Pokoknya dia mau girang ya dia udah tepuk tangan aja. Saudara, jadilah orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tidak menyerahkan diri pada penipuan. Ya. Menyerahkan diri pada penipuan itu atau apa saudara? Hidup munafik. Itu. Nah, lalu tidak bersumpah palsu. Enggak bersumpah palsu apa saudara? Ayo. Firman Tuhan bilang gini saudara, kita itu kalau udah janji, kita harus menepati janji walaupun rugi. Nah saudara ya, janji sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau memberkati aku akan memberi Tuhan ini kembali. Udah diberkati enggak? Itu namanya baca Pengkhotbah pasal 5 nanti. Tuhan bilang, hati-hati dengan mulut lo. Karena Tuhanlah yang membuat orang kaya dan membuat orang miskin. Klik. Tuhan Allah berdiam di gunungnya kudusnya. Untuk menuju ke sana ada harga yang harus dibayar saudara ya. Banyak harga tantangan dan semua. Itu harganya lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Klik lagi. Nah, oleh sebab itu ini ayatnya. Orang yang bersih tangannya, ya, murni hatinya. Ingat ayat ini. Ya, klik lagi. Jadi bisa diartikan orang yang perbuatannya tidak bercela. Ya, nggak jahat, motifnya murni, nggak berdusta, membuat janji tanpa niat untuk menepatinya, nggak gitu. Tapi kalau udah berjanji itu menepati. Mazmur di atas memberikan penegasan, klik, bahwa hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Artinya Tuhan lebih lihat kondisi hati kita daripada semua yang kita lakukan. Karena kondisi hati kita benar, baru apa yang kita lakukan itu menjadi benar. Nah, untuk kuncinya Tuhan bilang gini, makanya Tuhan bilang gini, kenapa mesti murni hatinya, bersih tangannya, untuk apa? Karena Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kan naik ke gunung kan mau ketemu Tuhan. Kalau nggak suci hatinya, nggak bersih perbuatan kita, ya mau ketemu gimana kita saudara? Mau ketemu gimana? Nggak bisa ketemu. Itu sebabnya saudara, kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar. Ayo, adakah sesuatu yang belum beres di hati kita? Kita beres dulu. Beres dulu saudara. Perjamuan kudus itu adalah perjamuan dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, setiap orang yang mau ambil bagian dalam
ya, mengenang kembali kasih Tuhan, itu mesti bersih tangannya, yang nggak bercacat, murni hatinya. Jadi nggak punya niat penipuan, jujur, hidup tulus. Nah, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Kita ketemu Tuhan. Saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Thank you. Kita angkat nyanyian ini sama-sama, saudara ya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada
waktu sejenak, saudara. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, kita mesti meninggalkan beban-beban kita, dosa kejahatan kita, untuk bersama-sama naik ke gunung. Datang dengan buka hati, katakan, Tuhan, ini aku. Akui, Tuhan pasti mengampuni, karena Dia menyediakan sesuatu yang besar. Ketika engkau lemah, Dia mengangkat hatimu supaya menjadi besar, menyala dalam Tuhan, karena Dia mau membuat engkau berharga. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Tuhan? Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Buka hati kita, angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami ucap syukur padamu Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan pada hari ini, kami sudah Tuhan layakkan menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, yaitu meterai keselamatan yang daripadamu ya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Pendeta Immanuel Stopo ya Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan, umur panjang, dan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nyoto Harjo, Gembala CK4, Pendeta Williar Kauntu, dan semua gembala-gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kuliah Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa khusus untuk Gembala GPI Humpalang Balaksi ya Tuhan, bersama wakil Tuhan, bersama semua staf penggembalaan, tim KOR, bersama seluruh keluarga ya Tuhan, dan keluarga pelayanan jemaat ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehat dan panjang umur, dan berhasil dalam setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami yang kami kasihi, dan semua jajarannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Yesus bagi semua orang, Yesus for everyone, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda, semua boleh berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Harvest now. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan di masa akhir zaman ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemilik gedung ini. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah usaha mereka, diberkati sehat, kuat, dan umur panjang. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami di RW 17 Ruko 1000 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk semua yang ambil bagian pelayanan hari ini Tuhan, dari guru sekolah minggu, asir kolektan, imam musik, dan tim multimedia, serta tim pendoa. Kiranya Tuhan pakai dan urapi lebih dan lebih lagi. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan, GPI Humpalang Balaksi yang hadir di tempat ini, Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Tuhan buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengabulkan semua doa kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini Tuhan, sekiranya Tuhan berkati kami melalui hamba-Mu. Arahkan hati dan pikiran kita hanya petunjuk. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita katakan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan
Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.